Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hari ini kita akan bahas biografi lagi nih. Dan sosok yang akan kita ceritain hari ini tuh lagi happening banget. Kalian pasti hampir tiap hari deh lihat wajahnya di televisi. Karena memang sosok yang akan kita ceritakan ini lagi nyapres untuk Pilpres 2024. Siapakah dia? Ya, dia adalah Prabowo Subianto. Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Prabowo Subianto Djoko Hadikusumo. Beliau ini lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Nah, Prabowo ini adalah anak ketiga dari 4 orang bersaudara. Ayahnya adalah keturunan Jawa Kebumen bernama Sumitro Djoko Hadikusumo. Sedangkan ibunya berdarah Minahasa kelahiran Manado dan bernama Dora Mary Sigar. Kita mulai ceritanya dari silsilah keluarganya Prabowo ya. Nah, mulai dari kakeknya. Kakeknya Prabowo ini adalah Margono Djoko Hadikusumo. Beliau ini merupakan pendiri sekaligus direktur pertama dari Bank Negara Indonesia. Nah, Margono ini punya 3 orang anak. Anak pertamanya Sumitro Djoko Hadikusumo adalah ayahnya Prabowo. Nah, 2 orang saudaranya Sumitro ini gugur di medan perang. Nah, berbeda dengan 2 orang saudaranya yang merupakan tentara, ayahnya Prabowo nih, Sumitro, dia itu adalah seorang ekonom. Sumitro Djoko Hadikusumo ini berkuliah di Sekolah Tinggi Ekonomi di Belanda. Nah, ketika sedang di Belanda inilah Sumitro bertemu dengan istrinya Dora. Mereka itu bertemu pada salah satu acara kampus hingga akhirnya mereka ini menikah di Jerman. Dari pernikahan ini lahirlah 4 orang anak, 2 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Dan Prabowo Subianto ini adalah anak ketiganya. Jadi Prabowo ini punya 2 orang kakak perempuan dan seorang kakak laki-laki. Dan seorang adik laki-laki maksudnya. Setelah Perang Dunia Kedua ini selesai, pulanglah Sumitro ini ke Indonesia. Nah, Sumitro ini awalnya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, selanjutnya ayahnya Prabowo ini, Sumitro, memulai karir politiknya dengan menjadi Menteri Keuangan di masa pemerintahan Soekarno. Tapi seiring berjalannya waktu, ayahnya Prabowo ya, Sumitro dan Soekarno ini ternyata mereka ini berbeda pendapat, bahkan sampai berseberangan gitu ya. Hingga akhirnya Sumitro ini sempat mengungsi lah ibaratnya atau pergi ke Sumatera Barat. Tapi ternyata kondisi itu kian memanas dan gak malah membaik gitu. Hingga akhirnya Sumitro ini memutuskan untuk membawa istri dan juga keempat orang anaknya pergi ke luar negeri. Nah, hal inilah yang menyebabkan Prabowo di masa kecilnya ini memang lebih banyak dihabiskan di luar negeri. Prabowo ini bersekolah SD di Hong Kong, lalu pindah ke Malaysia, lalu ke Swiss, hingga akhirnya menamatkan sekolah SMA-nya di American School di Inggris. Nah, karena memang banyak tinggal di berbagai negara ya, Prabowo ini fasih beberapa bahasa loh. Salah satunya adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, hingga bahasa Belanda. Hingga akhirnya di tahun 1965 kepemimpinan Soekarno ini usailah ya, Orde Lama digantikan dengan Orde Baru. Nah, ternyata di masa Orde Baru ini ada beberapa mahasiswanya Sumitro ketika di FEUI yang diangkat menjadi menteri. Nah, mereka ini memintalah kepada Presiden Soeharto untuk memulangkan Sumitro dan juga keluarganya. Dan Soeharto ini setuju lah ya. Akhirnya Presiden Soeharto ini menunjuklah beberapa staf untuk meminta memulangkan Sumitro gitu ke Indonesia. Nah, ketika itu Sumitro dan keluarganya ya, dan juga Prabowo tentunya sedang ada di Bangkok, Thailand. Akhirnya setujulah mereka ini untuk kembali ke Indonesia. Dan pada tahun 1967 keluarga Prabowo ini kembalilah ke Indonesia. Dan pada tahun 1968, 1 tahun setelah kepulangannya, Sumitro ini ditunjuk menjadi Menteri Perdagangan oleh Soeharto. Dan selanjutnya di tahun 1973 Sumitro juga kembali gitu ya menjadi menteri di eranya Soeharto, yaitu menjadi Menteri Riset.
Nah, setelah keluarganya Prabowo kembali ke Indonesia tadi ya, akhirnya Prabowo ini memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di Indonesia dan masuk ke Akademi Militer di tahun 1969. Nah, Prabowo ini menyelesaikan pendidikannya di Akmil di tahun 1974. Nah, setelah lulus, Prabowo ini memulai karir militernya dengan bertugas di Timur Timur. Nah, sebenarnya setelah lulus dari Akmil ini, Prabowo itu sudah memiliki seorang kekasih, yaitu seorang wanita asal Yogyakarta. Tapi memang hubungan tersebut itu nggak berlanjut karena Prabowo ini sedang fokuslah dengan karir militernya. Nah, setelah putus dengan kekasihnya di Yogyakarta, Prabowo ini terbanglah ke Jerman Barat untuk melakukan pelatihan militer, yaitu pelatihan anti teror ya di tahun 1981. Nah, setelah menyelesaikan pelatihannya di Jerman ini dan kembali ke Indonesia, nah ternyata Prabowo ini punya kekasih baru. Dan ternyata kekasihnya Prabowo ini adalah Titi Soeharto yang merupakan anak kedua dari Presiden Indonesia ketika itu, yaitu Presiden Soeharto. Prabowo yang sebelumnya kayak nggak pernah serius gitu ya kalau berpacaran, dia ini juga katanya nggak pernah loh bawa cewek ke rumahnya. Nah, hari itu Prabowo ini membawa lah Titi ini untuk bertemu dengan sang ayah. Nah, ketika awal bertemu dengan Sumitro ini sebenarnya nggak tahu kalau Titi ini adalah anaknya Soeharto. Nah, Prabowo itu cuma ngenalin kalau dia ini adalah mahasiswa ayahnya gitu. Dia juga adalah mahasiswa FEUI. Tapi sayangnya katanya dia itu nggak lulus mata kuliahnya ayah, bahkan sampai harus ngulang. Nah, di pertemuan pertama ini ternyata Sumitro itu sudah punya kesan yang baik pada Titi. Karena menurut ayahnya Prabowo ini, Titi itu kayak sopan dan sederhana banget gitu. Nah, setelah di pertemuan berikutnya barulah Sumitro itu tahu kalau pacar dari anaknya ini adalah Titi Soeharto yang tak lain adalah anak dari Presiden Indonesia ketika itu. Sebenarnya setelah Sumitro ini tahu ya anaknya memacari seorang anak presiden, Sumitro ini mulai ada kekhawatiran lah ya. Secara anaknya Pak Harto loh gitu ya yang lagi berkuasa ketika itu. Nah, kalau sampai Prabowo main-main, takutnya Pak Harto ini marah gitu ya kalau menurut Sumitro. Sampai akhirnya dia tuh bilang lah ke anaknya, kalau kali ini kamu nggak serius, payahlah kamu gitu. Nah, ternyata Prabowo ini menyatakan kalau dia tuh serius kali ini gitu. Sampai akhirnya Prabowo ini membawa Laya Titi ini bertemu dengan neneknya. Nah, neneknya Soeharto, neneknya Prabowo maksudnya ya, Siti Katumi, dia ini adalah orang yang paling dituakan lah gitu di keluarganya Prabowo. Nah, kalau udah dibawa ke neneknya ya berarti mereka ini mau serius gitu. Nah, dari pertemuan pertamanya Siti Katumi dengan Titi, nah ternyata neneknya Prabowo ini udah suka gitu ya, kesannya udah baik. Karena menurut neneknya Titi ini tuh baik dan juga sederhana, ya sama kayak kesannya bapaknya Prabowo tadi ya. Nah, barulah setelah pertemuan ketiga Siti Katumi ini tahu kalau ini adalah anaknya Pak Harto. Nah, di situ mulailah ada kekhawatiran. Karena menurut neneknya Prabowo ya, keluarga Pak Harto itu kan berasal dari keluarga Jawa Mangkunegara ya, yang memang bener-bener kental banget Jawanya, sampai dibilangnya tuh feodal, masih kayak raja-raja Jawa ketika itu ya. Sedangkan neneknya Prabowo yang berasal dari Kebumen ini benar-benar beda, dia tuh benar-benar berpikiran terbuka gitu. Takutnya kedua keluarga ini tuh nggak cocok. Tapi karena memang Prabowo ini udah ibaratnya jatuh cinta gitu ya sama Titi Soeharto ini, mereka ini berpacaran selama 2 tahun sampai akhirnya benar-benar melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Di sisi lain ternyata nih ya, Ibu Tin, ibunya Titi ini udah suka banget sama Prabowo. Nah, secara nih kalau kita lihat tampangnya Prabowo gitu ya di masa muda tuh emang gagah banget ya guys. Ditambah Prabowo ini merupakan salah satu tentara yang memang cerdas dan intelektual banget. Nah, sampai nih ya Ibu Tin yang padahal ketika itu tuh hubungannya dengan ayahnya Prabowo, Sumitro, itu lagi nggak baik-baik aja loh guys.
dikabarkan sudah hampir 1 tahun Ibu Tin ini nggak menegur Pak Sumitro karena ternyata ada salah satu titahnya Ibu Tin yang tidak dijalankan oleh Sumitro ketika memang beliau ini menjadi Menteri Perdagangan, yaitu mengenai masalah ekspor cengkeh gitu katanya guys. Nah tapi hari itu tuh suasana jadi kayak mencair gitu. Ibu Tin tuh nanya duluan gitu ke Pak Mitro, gimana nih kabarnya anak-anak, sampai akhirnya Prabowo ini menyatakan kalau dia itu serius dan memang mau melamar Titi Soeharto. Nah, keluarga Pak Harto ini pun menerima dengan baik niatan Prabowo tersebut. Awalnya nih ya guys, ketika mau lamaran sempet ada perbedaan pendapat sedikit mengenai adat. Jadi awalnya Prabowo kan mau ngelamar sendiri gitu ya ke keluarganya Pak Harto. Tapi ya ternyata secara adat Jawa nggak boleh lah ya kayak gitu, harus antar keluarga. Nah akhirnya datanglah ya utusannya Pak Harto buat bilang ke keluarganya Prabowo kalau mereka udah bisa datang nih ke keluarganya Pak untuk melamar Titi gitu. Nah ketika itu ayahnya Prabowo, Pak Mitro, menegaskan lah ke utusan tersebut kalau mereka ini bakal datang untuk melamar Titi dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Jawa Kromo, karena ibunya Prabowo ini merupakan berdarah Minahasa gitu, jadi nggak ngerti bahasa Jawa. Nah alhamdulillahnya memang nggak jadi masalah lah ya, hal tersebut bisa diterima dengan baik. Nah ketika lamaran berlangsung Pak Harto tuh cuman bilang, Pak Mitro, tentu kita sama-sama senang gitu ya, tapi saya tetap harus ngomong dengan 2 anak ini, saya harus memberikan nasihat karena walau bagaimanapun saya adalah kepala negara dan Pak Mitro adalah seorang cendekiawan terkemuka di Indonesia. Hal ini pasti akan menjadi sorotan publik satu Indonesia. Nah ternyata hal tersebut juga menjadi concernnya Pak Mitro ya, karena menurut dia 2 anak ini nih ya, yang satu anaknya Prabowo adalah seorang tentara yang gak ngerti adat Jawa, sedangkan besannya nanti adalah seorang Jawa yang benar-benar kental banget, dan calon istrinya Titi itu masih muda banget dan juga suka disco ya, ketika itu dia terkenalnya suka disco kan. Nah memang Prabowo dan Titi ini terpaut usia yang cukup jauh. Prabowo itu berusia 31 tahun, sedangkan Titi Soeharto ketika itu baru berusia 23 tahun dan masih berstatus mahasiswa. Tapi lamaran pun berjalan dengan lancar ya. Keluarga Pak Harto menerima dengan baik niatannya keluarga Prabowo. Bahkan ya di acara lamaran tersebut Ibu Tin itu terlihat sangat bahagia. Hingga akhirnya Prabowo ini menikahilah kekasih hatinya yang sudah ia pacari selama hampir 2 tahun. Nah, Prabowo dan Titi Soeharto ini menikah pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah, dan selanjutnya mereka ini menggelar acara kedua gitu ya, atau kenduri di Balai Sarbini Jakarta. Nah pesta pernikahan ini berlangsung dengan meriah ya, dengan menggunakan adat Jawa. Nah ketika itu ada 300 orang panitia yang terlibat, dan acara pernikahan ini disiapkan selama 60 hari. Bahkan Presiden Soeharto ini sampai turun langsung loh ya buat mengecek acaranya, dan memang acara tersebut berjalan dengan lancar. Apakah ini akan menjadi akhir kisah cinta yang happy ending? Buat lanjutan kisahnya Pak Prabowo dan Ibu Titi Soeharto ini kita akan lanjut di part 2 ya. Nah pastiin kalian nonton part 2-nya supaya kalian tahu nih kenapa sekarang ini kok Pak Prabowo malah menjomblo, padahal dia ini kayaknya punya kisah cinta yang oke banget loh ya. Nah sekian cerita kita hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Bye bye.